udah tahu dibantu sama yayasan kita, pendampingan ngasih tahu dong seenggaknya gitu. Lu tahan situ dulu, gue mau nanya nih sama Mas Agus nih. Mas Agus dulu. Mas Agus, mohon maaf ya. Iya betul, boleh. Mas Agus menganggap uang donasi itu seperti apa? Nah, kalau uang donasi kan memang tidak ada perjanjian apa-apa dari awal ya. Oh, ada. Tapi kan nggak tahu Agus dari Mbak Nopinya ke Mbak Wulan atau Mbak Pia. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kasusnya Pak Agus yang mendapatkan donasi dari yayasannya Mbak Novi dan kemudian disalahgunakan untuk kepentingan yang lain-lain, bukannya untuk berobat. Yang perlu kita catat adalah bahwa uang itu tidak mengenal kata siapa itu saudara, siapa itu orang tua, siapa itu teman, apalagi itu uangnya datangnya tiba-tiba dan kebetulan yang mendapatkan adalah kurang amanah. Jadi harusnya uang itu untuk berobat mata, tetapi malah berobatnya masih pakai BPJS. Tentu saja Mbak Novi yang berhasil mengumpulkan donasi dari sejuta umat orang baik di Indonesia merasa kecewa karena dibohongi. Jadi buat kita semuanya ya, kalau sudah masalah uang itu adalah hal yang sangat-sangat sensitif sekali. Jangan terlalu percaya dengan orang lain, karena kalau ada maunya biasanya akan baik sekali. Tetapi kalau sudah mendapatkan uang, apalagi itu uangnya tiba-tiba datang banyak, wah lupa semuanya. Tiba-tiba yang muncul di matanya adalah kebutuhan, mau beli rumah lah, yang membayar hutang lah, dan lain-lain. So hati-hatilah. Waduh, ini mah the real kacang lupa kulitnya. Bayangin aja nih, Teh Novi udah ngebantuin mereka podcast sana sini untuk cari donasi. Tapi setelah donasinya terkumpul, mereka malah menganggap Teh Novi ini seperti musuh. Musuh yang mau ngambil uangnya gitu loh. Oh my god. God damn. Sampai-sampai nih pas ditanya uang donasinya udah terkumpul berapa, dijawab 500 juta. Oh, boleh minta mutasi rekeningnya enggak? Enggak dikasih dong. Ada yang tiba-tiba tantrum soalnya. PTW, suara manjanya mana bos? Awalnya mereka ini tetap nggak mau ngasih, tapi dipaksa tuh sama Teh Novi dikasih penjelasan. Ini kan uang donasi, jadi harus transparan. Dan kalian tahu nggak? Ternyata uang donasinya sudah terkumpul sebesar 1,5 miliar. 1,5 M. Tapi kenapa bilangnya 500 juta? Terus yang parahnya lagi nih, uang donasi ini dipakai buat bayar utang keluarganya. Kalau mau bayar ina itu, ngasih keluarga, bayarin utang, mending nanti dulu deh. Fokus dulu sama pengobatan lu. Itu orang-orang donasi ya buat pengobatan lu. Nanti kalau kondisinya udah mulai membaik, baru deh itu terserah itu uang mau diapain, terserah Mas Agus. Tapi ya jangan buat bayarin utang juga kali. Kembali lagi di channel Justice for All. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang Agus yang disiram oleh karyawannya dengan air keras. Uang donasi 1,5 M untuk Agus, korban penyiraman air keras, diduga diselewengkan oleh istri. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Aduh, sayang banget Mas Agus kalau uang 1 miliar lebih ini cuma dipakai hanya untuk bayar hutang atau sekedar balas budi sama orang yang udah nolongin Mas Agus. Mas Agus kalau udah tahu matanya nggak bisa ditolong, minimal kalau aku jadi istrinya Mas Agus ini, sayang, kamu udah nggak bisa bekerja, ini kedepannya kita gimana? Harusnya gitu kalau jadi istrinya, iya. Bisa tuh 1 miliar lebih kalau udah selesai nih berobatnya, udah ada uang sisa nih, kalian belum ada rumah, bisa tuh kata Teh Nopi bikin rumah, buat beli kendaraan, atau yang jelas kalian bisa bikin usaha pakai uang donasi ini. Jadi kalian tiap harinya ada pemasukan buat kalian berdua itu makan. Jadi kalian meskipun lagi diuji nih sama Allah, kalian bisa tuh ya struggle sendiri, berusaha sendiri tanpa minta bantuan orang lain. Aduh, sayang banget gimana sih pikirannya Mas Agus ya. Sedangkan Mas Agus itu hidup itu bukan hanya hari ini ya. Kalau sama Allah dikasih umur panjang ya Mas Agus, tolong ya mikir itu ke depannya ya. Ini Mas Agus ya,
bukan mau ngedoain jelek ya, kita ngomong hal buruknya aja. Kalau yang manis-manis mah kita seneng ya, hal buruknya aja ya. Ini kalau misalnya pasangan kita nih ya, tiba-tiba pertengahan jalan dia pengen pisah sama Mas Agus. Nah, gimana nasibnya Mas Agus? Mas Agus pesennya Bu Cici nih, tata sekarang keuangan Mas Agus buat kedepannya, buat masa depannya Mas Agus ya. Mas Agus aja sendiri dah pikirin ya. Udah dikasih kesempatan kedua nih sama Teh Nopi, jangan ngecewain Teh Nopi lagi ya. Beginilah keadaan Agus, Teh Nopi. Mau pakai cash, mau pakai BPJS, semuanya pakai prosedur. Agus punya duit banyak, tapi kayak gak ada artinya, Teh Nopi. Istri saya itu pengennya yang terbaik buat Agus. Agus kalau bisa mau berobat ke Singapura kok, Teh Nopi. Cuma Agus ini orang bodoh. Agus gak tahu caranya gimana. Itu Teh Nopi, Agus punya duit banyak tapi kayak gak ada artinya. Awalnya aku kira dramanya udah selesai, malah Teh Novi upload lagi. Yang kedua lanjutan klarifikasi di rumahnya Teh Novi itu, yang sama keluarganya Pak Agus. Jir, berbelit-belit, malah kayak melakukan pembelaan gitu. Kayak seolah-olah di rumah sakit mereka nggak dapat penanganan apapun. Bayangin coba, mulai dari bapaknya itu belain Agus. Kayak melakukan banyak pembelaan deh daripada mengakuin kesalahan, ya kan? Buset teh, ilfil banget sumpah. Kayak gimana gitu loh. Ini jam 2 pagi, aku barusan pulang dari nganter berobat ayah saya gitu loh. Memang seribet itu gitu loh, kalau uangnya lagi nggak ada. Tapi coba, kalau saya punya uang segede itu gitu loh, pasti prosesnya akan cepet. Karena tadi saya nunggu kakak saya dulu gitu yang bawa duit, makanya jadi lama. Nggak mungkin lah rumah sakit itu nggak butuh duit cash. Itu nggak masuk akal, woy. Kesel deh. Padahal kan dia punya kontaknya, tim-timnya Densu juga, timnya Teh Novi juga. Kok malah nggak tanya gitu loh? Masa sih keluarga sebanyak itu pada nggak tahu? Kan bisa nanya Pak Lurah, Pak RT-nya, itu gimana caranya? Atau jangan-jangan mereka nggak punya tetangga yang pinter gitu loh? Nggak masuk akal deh ini. Asli manipulatif banget keluarganya. Kesel. Sumpah kesel. Istighfar. Tahu agama kan? Aku aja loh ya. Saya loh. Pendosa besar. Ngerti caranya bersyukur. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Allahu Akbar. Ya Allah, kok kayak gitu ya? Uang donasi senilai 1,5 M untuk Agus Salim, korban penyiraman air keras oleh bawahannya, diduga diselewengkan oleh sang istri. Dugaan itu semakin kuat karena korban berobat tetap menggunakan BPJS. Elmi Nurmala, istri dari Agus Salim, menjadi sorotan usai uang donasi untuk kesembuhan suaminya yang disiram air keras diduga hilang tanpa kejelasan. Padahal dana tersebut dikumpulkan untuk biaya operasi mata Agus Salim yang kini mengalami kebutaan. Pratiwi Novianti, influencer dan aktivis sosial yang menginisiasi penggalangan dana, mengaku kecewa usai mengetahui dana donasi senilai 1,5 M diduga diselewengkan. Ia merasa tertipu karena awalnya diberitahu bahwa dana terkumpul hanya 500 juta, namun belakangan diketahui jumlahnya mencapai 1 miliar.
Dalam video TikTok di akun @novipny, Pratiwi mengungkapkan bahwa istri Agus masih berencana menggunakan BPJS untuk pengobatan, meskipun sudah ada dana donasi. Ia mempertanyakan alasan penggunaan BPJS padahal dana yang terkumpul seharusnya cukup untuk operasi. Pratiwi menyebut bahwa dengan dana sebesar 1,5 M, Agus Salim seharusnya bisa segera menjalani operasi dan membuka usaha untuk masa depannya. Ia menegaskan niatnya hanyalah ingin transparansi terkait penggunaan dana, bukan untuk meminta uang. Maaf, saya nggak butuh duitnya, alhamdulillah saya masih punya rezeki, tapi seenggaknya kasih tahulah kita supaya nggak kayak orang bodoh sampai permohonan sana sini, tegasnya. Kecewaan Pratiwi yang bertambah setelah melihat sikap Elmi Nurmala yang acuh saat dirinya berkunjung untuk membantu. Setidaknya pada saat kita datang Binas, ya senyum apa gitu, kan kita mau bantu, bukan ngemis minta makan. Malah dapat perlakuan gitu, katanya. Pratiwi berharap adanya keterbukaan dan transparansi agar bantuan yang telah diberikan bisa tepat sasaran.